Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi linier dan penerapannya dalam ilmu ekonomi. Oke, pertama kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Setiap persamaan linier ketika dituangkan ke dalam diagram kartesian akan berbentuk garis lurus. Bentuk umum persamaan linier adalah seperti ini. Y sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah penggal, sedangkan B adalah lereng. Penggal merupakan titik perpotongan dengan sumbu vertikal Y pada kedudukan X sama dengan 0, sedangkan lereng mencerminkan besarnya tambahan nilai Y untuk setiap tambahan 1 unit X. Dan di sini besarnya selalu konstan. Kurva persamaan linear kita akan berbentuk seperti ini, Y sama dengan A tambah BX. Perhatikan bahwa persamaan garis ini, slope dari kurva garis merah ini adalah positif, maka bentuk kurvanya akan naik ke atas. Sedangkan apabila nilai koefisien di sini adalah negatif, maka nanti kurvanya akan turun ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. A itu adalah titik potong dengan sumbu Y, dan B-nya adalah nilai kemiringannya. Dalam artian berapa besarnya nilai Y akan meningkat dengan sebagai akibat peningkatan dalam X. Anda bisa perhatikan, setiap kali X berubah sebanyak 1, maka Y akan meningkat sebesar delta Y. Kalau diperhatikan, maka delta Y di sini besarnya adalah konstan. Slope bisa kita hitung dengan rumus ini. Delta Y dibagi delta X. Kemudian garis kita bisa berbentuk horizontal ataupun vertikal apabila akan berbentuk horizontal jika Y sama dengan A, dan akan berbentuk vertikal jika X sama dengan C, di mana C dan A ini adalah suatu bilangan. Oke. Kemudian bagaimana cara kita membuat persamaan linear? Tergantung dengan data yang kita miliki. Apabila kita memiliki 2 koordinat, maka rumus ini bisa kita terapkan. Kemudian apabila data yang kita miliki adalah nilai koordinat dan lereng, maka kita bisa menerapkan rumus ini. Apabila data yang kita miliki adalah penggal lereng, maka rumus ini bisa kita terapkan untuk mencari persamaan linearnya. Apabila kita memiliki 2 titik potong pada sumbu X dan Y, maka atau 2 penggal, maka rumus ini bisa kita terapkan. Kemudian bagaimana hubungan 2 buah garis lurus? Yang pertama, 2 buah garis lurus akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan proporsional dari persamaan garis kedua. Jadi di sini syaratnya adalah Y1 harus sama dengan N Y2, di mana A1 itu adalah N dikali A2, B1 merupakan N dikali B2. 2 buah garis akan sejajar apabila nilai slope kedua garis adalah sama. Berpotongan. 2 buah garis akan berpotongan jika nilai slope kedua garis tidak sama. 2 buah garis akan tegak lurus apabila lereng garis yang satu merupakan kebalikan dari lereng garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Kemudian bagaimana cara kita menggambarkan kurva? Maka minimal terdapat 3 langkah utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mencari nilai perpotongan dengan sumbu vertikal. Jadi pada saat nilai perpotongan dengan sumbu vertikal, maka kita akan men-setting nilai X sama dengan 0. Sedangkan cara mencari nilai perpotongan dengan sumbu horizontal, maka kita setting Y sama dengan 0. Jadi di sini kita nyari nilai berapa besar nilai. Pada langkah pertama mencari nilainya Y, sedangkan pada langkah kedua kita mencari besarnya nilai X. Kemudian perhatikan bentuk fungsi yang digambar. Jika persamaan linear, maka bentuk garis pasti akan garis lurus. Sedangkan bentuk non-linear nanti akan tergantung dari persamaan apakah fungsi tersebut. Terus ini sebagai tambahan, jika kita melakukan perhitungan persamaan non-linear, maka kita juga harus mencari titik maksimalnya. Sebagai contoh, persamaan garis yang kita ingin lukis adalah 2 ditambah 0,5x, maka pertama kita cari dulu titik perpotongan dengan sumbu vertikal, yaitu pada saat x sama dengan 0, maka kita dapati bahwa nilai y-nya, garis kita akan memotong sumbu vertikal pada saat y sama dengan 2. Dan garis kita juga akan memotong sumbu horizontal pada saat x sama dengan minus 4. Berdasarkan informasi ini, kita bisa menggambarkan kurvanya, seperti ini. Ini adalah persamaan garis kita, jadi titik potong dengan sumbu X adalah minus 4, titik potong dengan sumbu Y adalah 2. Perhatikan garis biru ini. Nilai slope-nya sama, yaitu sama-sama 0,5, yang membedakan hanya penggalnya. Penggal
persamaan garis biru ini lebih besar dibanding persamaan garis merah, maka kurva ini hanya akan kita geser, kurva persamaan Y sama dengan 2 tambah 0,5X hanya kita akan geser ke atas. Perhatikan garis kurva hijau ini. Di sini perhatikan, di sini penggalnya sama, tetapi slope-nya beda. Maka kedua kurva ini akan memotong. Oke, bagaimana cara kita memecahkan persamaan linier? Langkah pertama adalah kita bisa menerapkan substitusi. Ini caranya. Jadi contoh 2X tambah 3Y sama dengan 21. Maka kita bisa selesaikan dengan cara kita membuat persamaan X atau persamaan Y dulu. Jadi ini persamaan garis ke-1, ini persamaan garis kedua. Maka kita pilih mana yang kita akan rubah. Di sini kita rubah persamaan yang garis pertama. Jadi kita bentuk formula X sama dengan 23 minus 4Y. Sekarang kita tahu bahwa nilai X adalah 23 minus 4Y. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan Y-nya. Ke dalam X di persamaan kedua ini. Maka kita dapat peroleh nilainya Y sama dengan 5. Sedangkan X adalah sama dengan 3. Cara kedua adalah dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi seperti ini caranya. Jadi kedua persamaan ini kita susun atas bawah. Kemudian kita pilih mana yang ingin kita eliminasikan. Di sini kita cari aja koefisien yang paling kecil. Di sini adalah X yang paling potensial. Jadi persamaan garis pertama kita kali dengan 1. Sedangkan persamaan garis 2 kita kali dengan 2. Maka ini hasilnya. Terus kita kurangkan, karena kita pengen mengeliminasi X, 2X dikurang 2X sama dengan 0, 3Y dikurang 8Y sama dengan minus 5Y, 21 kurang minus 46 adalah minus 25, maka kita tahu nilai Y adalah sama dengan 5. Setelah kita tahu udah persamaan 5, tinggal kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mencari nilai X. Oke, sekarang penerapan persamaan linear dalam ekonomi. Yang pertama kita akan membahas model keseimbangan pasar. Oke, persamaan fungsi permintaan itu umumnya ditulis seperti ini, QD sama dengan A minus BP. Tetapi dalam teori ekonomi, sumbu vertikal itu adalah P, sedangkan sumbu horizontal adalah Q. Apabila kita mempertahankan fungsi QD sama dengan A minus BP, artinya ini adalah sumbu vertikalnya adalah QD, sedangkan sumbu horizontal adalah P. Oleh karena itu, umumnya persamaan ini kita balik atau inverse demand function. Caranya seperti ini. Lihat sisi kanan bawah, kemudian hasilnya seperti ini. Oke, nilai A per BP ini adalah intercept atau nilai penggal. Ini adalah nilai lerengnya. Minus 1 per B. Kurvanya akan berbentuk seperti ini. Jadi setelah kita inverse, kita balik persamaan fungsi permintaan kita, maka nanti P akan menjadi sumbu tegak dan Q akan menjadi sumbu horizontal. Kemudian apabila kita memiliki data koordinat, maka dengan menerapkan rumus fungsi persamaan linear ini kita bisa mencari berapa fungsi permintaan yang dimaksud. Kemudian fungsi penawaran. Fungsi penawaran di sini dia akan berbentuk dari naik ke atas. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas. Fungsi persamaan linear bisa ditulis seperti ini. QS sama dengan minus C ditambah DP, di mana C dan D itu harus lebih besar dari 0. Kemudian ketika kita balik agar P menjadi sumbu vertikal dan Q menjadi sumbu horizontal, maka inverse supply function kita menjadi seperti ini. C dibagi D ditambah 1 dibagi D QS. Keseimbangan pasar. Dalam keseimbangan, maka besarnya jumlah yang diminta akan sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ini. Oke, jadi nanti keseimbangan pasar itu tercipta pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, yaitu pada titik kuning ini. Oke, bagaimana cara kita mencari keseimbangan pasar dengan menggunakan matematika? Jadi kita tahu bahwa QD itu adalah A minus BP, sedangkan QS adalah sama dengan minus C tambah DP, atau bisa kita balik dulu persamaannya. Boleh juga kita pakai bentuk aslinya. Kemudian kita tahu pada keseimbangan